Jimat dalam konteks positif itu saya menyebutnya amalan. Jadi setiap orang itu pasti punya amalan yang mana amalan ini bisa membantunya, mempermudah, mempercepat, dan memperlancar apa yang menjadi hajat-hajatnya. Saya pernah punya pengalaman yang tidak baik. Ini menceritakan tentang aib saya sebenarnya sekitar tahun 2014. Jadi saat itu saya tinggal di daerah Bekasi. Orang tua saya mengunjungi saya suatu hari perjalanan dari Indramayu ke Bekasi. Ternyata saat itu mereka lagi membutuhkan dana lebih kurang 10 juta. Dan karena saat itu kita kurang ilmu ya, bahasanya pinjem. Di saat yang bersamaan, saat itu ada seorang saudara sepupu saya juga sedang perlu bantuan dana untuk melahirkan anaknya yang ternyata harus sesar. Entah apa yang ada di pikiran saya saat itu, saya berpikir hanya melihat aspek urgensi. Ini untuk melahirkan, sementara orang tua saya pada saat itu kebutuhannya adalah untuk bayar biaya sekolah adik saya. Gitu. Saya melihat urusan nyawa yang melahirkan ini lebih urgent ketimbang urusan sekolah. Tanpa saya melihat esensi daripada siapa yang meminta. Dan singkat cerita akhirnya saya memenangkan saudara saya ketimbang orang tua saya. Pada saat itu saya melihat ini hanya sebuah hal yang sangat sepele. Tapi Anda tahu apa efeknya karena keputusan ini? 1 tahun kemudian usaha saya bangkrut. Semua yang saya ikhtiarkan hancur. Ditipu sana sini, pekerjaan dilalahnya juga banyak masalah. Singkat cerita, 1 tahun pada saat saya bangkrut, akhirnya saya baru tahu ternyata saat itu orang tua saya kembali ke Indramayu dari Bekasi. Itu sepanjang jalan mereka menangis. Mereka menyesalkan keputusan saya, menyesalkan sikap saya yang notabene-nya lebih memperhatikan atau mendahulukan orang lain ketimbang orang tua kandungnya. Dan Anda tahu pada saat itu malaikat-malaikat mencatat bahwa anak ini durhaka sama orang tuanya, dan efeknya ternyata nggak main-main. Saya harus kehilangan semuanya saat itu dan memulai lagi usaha dari minus. Yang mau saya sampaikan di sini adalah Anda harus lebih sensitif terhadap keluarga, khususnya orang tua. Beruntunglah mereka yang masih punya orang tua. Itu adalah jimat kita. Pada saat Anda memperlakukan orang tua kita sebagai raja dan ratu, Anda berikan semua pengabdian, ya, sebuah keutamaan bahwa orang tua itu adalah segala-galanya untuk kita. Saat itulah semuanya mulai berjalan lagi, mulai lancar lagi, dan akhirnya tumbuh berkembang lagi. Jadi buat yang masih punya orang tua, Anda nggak usah cari orang pinter atau apapun lah namanya. Sebenarnya sebaik-baiknya doa, seikhlas-ikhlasnya doa, ya orang tua kita. Muliakanlah mereka selama Anda diberikan kesempatan di dunia ini untuk berbakti kepada mereka. Salam transformasi.